Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani dari kelas 12 TKR 1. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cara kerja sistem pengisian IC regulator serta rangkaian unit sistem pengisian regulator. Peran utama atau fungsi sistem pengisian kendaraan adalah memiliki fungsi pengisian energi listrik pada baterai untuk mempersiapkannya digunakan. Selain itu, sistem pengisian juga digunakan untuk menyuplai arus ke beberapa komponen atau sistem di dalam kendaraan, seperti audio dan komponen atau sistem lainnya. Masuk ke jenis sistem pengisian. Terdapat dua jenis sistem pengisian yang sering kita temui di kendaraan, yaitu sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian IC regulator. Perbedaan keduanya sebenarnya hanya penggunaan regulator yang berbeda. Pada sistem pengisian konvensional yang menggunakan regulator konvensional menggunakan kontak koin, sedangkan regulator yang digunakan pada sistem pengisian tipe AC regulator menggunakan transistor untuk mengontrol tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Kali ini saya akan membahas sistem pengisian AC regulator. Mengapa harus mempelajari cara kerja sistem ini? Tujuannya adalah saat ada masalah pada sistem pengisian tidak perlu panik dan tahu cara mengatasinya. Oke, masuk ke komponen sistem pengisian AC regulator. Sistem pengisian memiliki beberapa komponen, namun terdapat dua komponen yang penting, yaitu alternator dan regulator. Yang pertama, kita akan membahas alternator terlebih dahulu. Alternator berfungsi untuk merubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin menjadi tenaga listrik. Alternator akan berputar karena putaran dari kulit poros engkol yang disalurkan lewat valve. Energi tadi memutarkan rotor dan menghasilkan arus bolak-balik dan nantinya akan disearahkan oleh dioda. Ada dua model alternator, yaitu alternator dengan regulator di luar dan alternator dengan regulator menjadi satu unit atau sering disebut integrated circuit. Untuk regulator dengan AC regulator, maka regulator menjadi satu unit dengan alternator dan dipasang di antara kumparan medan dan massa yang berfungsi untuk mengontrol arus yang mengalir ke kumparan medan, sehingga tegangan yang dihasilkan alternator menjadi tetap. Karena regulator menjadi satu, maka alternator menjadi lebih kecil ukurannya. Di samping itu, karena regulator memakai komponen transistor dan dioda, maka tegangan yang dihasilkan alternator menjadi lebih tinggi. Keuntungan lainnya adalah tidak diperlukan penyetelan tegangan, tahan terhadap getaran yang lebih tinggi, tahan lama, dan mempunyai sifat kompensasi temperatur untuk kontrol tegangan yang dimiliki guna pengisian baterai dan suplai ke lampu. Yang kedua, regulator. Alternator tidak selalu menghasilkan tegangan yang konstan, karena hasil listrik tergantung dari kecepatan putaran mesin. Semakin cepat putaran mesin, maka hasilnya akan semakin besar. Agar pengisian tidak terlalu berlebihan, maka diperlukan regulator untuk mengaturnya. Caranya dengan mengukur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor koil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan tetap konstan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, regulator juga berfungsi untuk mematikan lampu pengisian jika alternator menghasilkan arus listrik. Terdapat dua tipe regulator, yaitu tipe platina atau konvensional dan tipe AC regulator. Keuntungan menggunakan regulator tipe AC adalah memiliki ukuran yang kecil tapi outputnya besar, tidak memerlukan penyetelan, memiliki kontrol yang baik, mempunyai sifat kompensasi terhadap temperatur. Regulator tipe AC ini berfungsi untuk mengatur arus yang masuk ke kumparan rotor. Regulator AC ini, pengaturan arus yang masuk ke kumparan rotor dilakukan secara elektronik. Komponen aktif yang bekerja sebagai pengganti kumparan dan kontak koin adalah transistor. Transistor ini bekerja on dan off secara predik untuk mengatur besar dan kecilnya medan magnet pada kumparan rotor. Secara rinci, prinsip pengaturan ini akan dijelaskan pada bagian prinsip kerja regulator AC. Beberapa terminal yang terdapat pada regulator ini adalah terminal E, P, F, S, L, IG, dan B. Selain dua komponen tersebut, ada beberapa komponen pendukung dalam merangkai sistem pengisian. Yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan sumber listrik
utama dengan arus DC atau arus searah. Baterai ini memiliki tegangan spesifikasi sebesar 12 volt. Bila arus yang ada di baterai mulai habis, maka akan berdampak pada sistem. Pada kendaraan yang menggunakan suplai akan melemah. Maka diperlukannya sistem pengisian agar output dari alternator dapat ditampung di baterai. Yang kedua, ada kabel. Kabel merupakan penghubung dan penyalur tegangan dari satu komponen ke komponen lain. Yang ketiga, yaitu fuse atau screen, merupakan pengaman rangkaian kelistrikan apabila terjadi korsleting dan terjadi arus berlebih yang dapat merusak rangkaian. Yang keempat, kunci kontak. Kunci kontak berfungsi utama dari kunci kontak pada rangkaian pengisian adalah sebagai saklar utama yang akan menghubungkan arus listrik sistem pengisian. Selanjutnya, masuk ke cara kerja sistem pengisian AC regulator. Prinsip kerja yang akan dijelaskan adalah AC regulator tipe N. Dengan alasan tipe ini paling banyak digunakan saat ini. Cara kerjanya yaitu kunci kontak on, mesin mati. Saat kunci kontak posisi on, mesin belum hidup, maka arus dari baterai mengalir ke screen, mengalir ke kunci kontak, mengalir ke terminal IG, mengalir masuk ke emisi. Arus yang ke emisi kemudian mengalir ke kaki basis B TR1, lalu ke ETR1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan TR1 menjadi on. Pada saat yang sama, arus juga mengalir dari kaki basis B TR3 mengalir ke ETR3 lalu ke massa. Hal ini menyebabkan TR3 menjadi on. Aktifnya TR1 dan TR3 menyebabkan aliran arus seperti digambarkan pada rangkaian ini. Aktifnya TR1 menyebabkan arus mengalir dari baterai, lalu mengalir ke terminal B, lalu mengalir ke kumparan rotor atau rotor coil, lalu mengalir ke terminal F, lalu mengalir ke TR1, lalu mengalir ke ETR1, lalu mengalir ke massa. Aliran arus ke kumparan rotor ini menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan rotor coil. Pada saat yang sama, aktifnya TR3 menyebabkan arus mengalir dari baterai, lalu mengalir ke kunci kontak, mengalir ke lampu pengisian, mengalir ke terminal regulator, mengalir ke TR3, mengalir ke TR3, lalu ke massa. Aliran arus ini menyebabkan lampu pengisian akan menyala saat mesin hidup dan tegangan alternator kurang dari 14 volt. Setelah mesin hidup, rotor coil yang sudah terjadi kemagnetan berputar oleh poros engkol yang melalui tali kipas sehingga pada kumparan stator akan terjadi tegangan AC yang kemudian tegangan disearahkan menjadi DC oleh dioda penyearah. Karena kumparan stator sudah menghasilkan tegangan, maka arus pada salah satu ujung kumparan stator mengalir ke terminal P yang kemudian diolah oleh emisi dan digunakan untuk mengalirkan arus ke basis B TR2 sehingga TR2 menjadi on dan menghentikan aliran arus ke B TR3 dan menjadi off. Karena TR3 off, maka aliran arus dari lampu ke massa melalui TR3 berhenti sehingga lampu tidak mendapat massa dan aktifnya TR2 menyebabkan aliran arus dari IG mengalir ke E TR2, mengalir ke C TR2, mengalir ke terminal L, mengalir ke lampu pengisian. Karena lampu mendapat dua aliran arus dari L dan dari kunci kontak, maka tidak ada perbedaan tegangan sehingga lampu padam atau lampu juga mati karena tidak mendapat massa dari TR3. Tegangan yang telah disearahkan oleh dioda mengalir ke terminal B lalu mengalir ke baterai sehingga terjadi pengisian. Apabila tegangan yang dihasilkan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan sehingga emisi akan tetap memberikan arus ke TR1 dan TR1 tetap on. Akibatnya, arus dari dioda mengalir ke kumparan rotor, mengalir ke terminal F, mengalir ke C TR1, lalu mengalir ke E TR1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan medan magnet pada kumparan rotor coil tetap kuat. Jadi, pada saat tegangan alternator kurang dari 14 volt, medan magnet pada rotor coil dipertahankan pada keadaan kuat sehingga tegangan tidak drop.
Saat mesin hidup, tegangan alternator lebih dari 14 volt. Berdasarkan gambar, jika tegangan putaran mesin yang dihasilkan lebih dari 14 volt, maka tegangan itu akan mendeteksi oleh kumparan aktif di dalam emisi berupa dioda Zener pada terminal S. Aliran arus pada terminal S oleh emisi akan diolah dan difungsikan untuk menghentikan arus yang mengalir ke B TR1 dan TR1 menjadi off. Pada gambar ini, apabila TR1 off, maka aliran arus dari dioda yang menuju ke kumparan rotor koil dan massa melalui TR1 akan berhenti, sehingga medan magnet pada kumparan rotor koil hilang. Aliran arus dari terminal P tetap mengalir selama mesin hidup untuk mempertahankan TR3 off dan TR2 on sehingga lampu pengisian tetap padam. Jika medan magnet pada kumparan rotor hilang karena TR1 off, maka tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan turun. Jika tegangan alternator kurang dari 14 volt, maka terminal S tidak mendeteksi adanya kelebihan tegangan. Perhatikan gambar ini. Emisi akan merespon dengan mengalirkan kembali arus BTR1 atau TR1 menjadi on. Jika TR1 menjadi on, perhatikan gambar ini. Maka arus dari dioda akan mengalir kembali ke kumparan rotor-rotor koil, lalu ke terminal F, lalu ke CTR1, lalu ke ETR1, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan kemagnetan pada kumparan rotor koil kembali menguatkan dan kemudian menyebabkan output alternator kembali naik. Apabila kenaikan tegangan ini melebihi 14 volt, maka proses ini akan kembali berulang ke proses awal, sehingga tegangan akan kembali turun. Dan jika tegangan kurang dari 14 volt, maka proses akan kembali ke proses selanjutnya. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga saat terminal S terputus, perhatikan gambar ini. Jika terminal S putus, maka emisi mendeteksi tidak ada masukan tegangan melalui terminal F. Dan jika pada terminal P tegangannya di atas 16 volt atau tegangan pengisian berlebih, maka emisi akan mengaktifkan TR3 dan mematikan TR2 sehingga lampu pengisian menyala kembali. Berdasarkan masukan dari terminal P, juga emisi Berdasarkan masukan dari terminal P, juga emisi akan menghentikan aliran arus ke BTR1 sehingga TR1 menjadi tidak aktif atau off. Akibatnya, arus yang mengalir ke kumparan rotor menjadi terhenti dan medan magnet pada kumparan rotor hilang. Hal ini menyebabkan tegangan di terminal P turun, dan jika penurunan tegangan ini sampai di bawah 16 volt, maka emisi akan kembali mengalirkan arus ke BTR1 sehingga TR1 menjadi on dan arus ke kumparan rotor kembali mengalir. Pada saat itu, emisi juga akan on dan off-kan TR1 untuk mempertahankan tegangan output pada tegangan 13,3 sampai 16,3 volt. Bertujuan mempertahankan tegangan yang terlalu tinggi untuk melindungi alternator maupun AC regulator dari kerusakan sehingga pengemudi dapat mengetahui dari indikator lampu pengisian yang menyala. Jika terminal B putus atau kabel yang menghubungkan B alternator dan baterai putus, maka pengisian pada baterai akan terhenti dan tegangan baterai semakin menurun. Kondisi ini dideteksi oleh emisi dari terminal S mendeteksi adanya tegangan yang besarnya kurang dari 13 volt karena tidak ada masukan dari terminal B alternator. Sementara itu, pada terminal P terjadi tegangan di atas 16 volt. Perbedaan tegangan antara terminal S dan terminal P yang besar akan terbaca oleh emisi, dan emisi akan mengatur kerja TR1 untuk mempertahankan tegangan sekitar 16 volt. Pada saat yang sama, emisi akan menghentikan arus BTR2 dan memberikan arus ke BTR3 sehingga TR2 menjadi off, sementara TR3 menjadi on. Akibatnya lampu pengisian menyala. Tegangan dipertahankan dengan mengatur kerja TR1 on dan off. Oke, demikian pembahasan kali ini
mengenai rangkaian sistem pengisian esi regulator dari pengertian, komponen, dan cara kerja dari rangkaian. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.